Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Alhamdulillah. Pak. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat pokoknya ya. Kita sehat, harus Pak. menjalani hari-hari ini dengan penuh semangat. Semangat. Karena dengan kita bersemangat, otomatis orang yang melihat kita juga menjadi lebih bersemangat. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau mengecek kehadiran dulu dari anak-anak. Ada yang nggak hadir hari ini? Semua, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya, Pak. Alhamdulillah hadir semua, kitanya lengkap 12 orang. Nah, baik. Ini tadi ketika saya masuk kelas, suasananya agak beda ya kelas kita ya? Iya, Pak. Iya, biasanya kurang rapi, biasanya ada yang nggak ikut piket ya kan. Alhamdulillah hari ini beda suasananya, udah rapi semua ya kan, udah tertata semua bangkunya, sudah duduk rapi semuanya. Alhamdulillah. Lah. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan berdoa dulu untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Saya mohon kepada Ketua Kelas Pak Eko, kepada Ketua Kelas Eko, silakan dipimpin dulu berdoa kawan-kawannya. Semua siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Semoga dengan kita mengawali berdoa pelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah, kita semuanya diberi kefahaman oleh Allah di dalam menerima semua pembelajaran pada hari ini. Amin. Nah, baik, karena kita sudah berdoa, kita juga wajib berbakti kepada negara kita. Mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsa. Ayo maju. Ayo maju. Baik, semoga Indonesia tetap maju, tambah makmur rakyatnya ya, dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan, menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara kita Indonesia tercinta ini. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran hari ini, yaitu materi kita yaitu tentang materi mengenal sholat Jumat. Yang mana tujuan pembelajaran daripada pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan syarat wajib sholat Jumat.
menjelaskan syarat sah sholat Jumat, menjelaskan rukun-rukun dalam sholat Jumat, menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat Jumat, dan menjelaskan adab-adab sholat Jumat. Untuk pelajaran minggu lalu, masih ada yang ingat nggak anak-anakku sekalian? Apa pelajaran minggu kemarin? Lupa, Pak. Lupa. Pak Tak Eko. ingat, Pak. Eko, apa? Eko, pelajaran minggu lalu, Eko. Mengenai sholat sunnahnya, Pak. Sholat sunnah, sholat rawatib ya anak-anak ya. Karena Ya, kemarin Pak. kita sudah belajar sholat rawatib, hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Nah, anak-anakku sekalian coba dilihat nih di PowerPoint. Di situ ada gambar. Yang pertama kira-kira itu orang sedang ngapain itu? Sholat, Pak. Sedang Sholat, berdiri, Pak. Sedang Khutbah. berdiri. Sedang Ya duduk, benar, Bapak. Pak Eko. Siti Lestari, coba yang gambar pertama itu gambar orang ngapain itu? Orang sholat Jumat, Pak. Kayaknya Orang itu. sholat Jumat. Kok bisa tahu kamu kalau ini sholat Jumat? Itu ada yang khutbah di depan tuh. Oh, Kalau ada sholat yang biasa kan nggak ada, Pak. khutbah. Terus kalau yang gambar kedua, Hartina, tahu apa itu gambar yang kedua? Orang yang berdiri, Pak. Orang yang berdiri. Ngapain itu dia berdiri itu? Sholat, Nggak duduk Pak. aja, sholat. Kira-kira sholat apa yang dilakukan? Sholat malam nggak tuh, Pak? Hah? Sholat malam apa sholat subuh tuh? Sholat malam, Rame-rame. karena memang di gambar itu memang agak gelap ya. Iya, Karena kayaknya gelap. jadi itu memang gambaran bahwasannya di situ sholat yang dilakukan malam hari, entah itu sholat tarawih, entah itu sholat isya, ya kan, sholat malam. Nah, kalau yang sebelah sini, ini gambar ini ada orang yang berkhutbah Jumat. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, sekarang Bapak akan bagi dulu ke dalam kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Baik, setelah kita bagi menjadi 4 kelompok, sekarang Bapak mau membagikan LKPD. Bentar, saya ambilkan dulu LKPD yang sudah Bapak siapkan. Nanti silahkan dibagi setiap kelompok. Ini LKPD-nya ya. Nah, LKPD yang sudah disiapkan nanti setelah kita menonton video pembelajaran ini, silakan didiskusikan bersama kelompoknya dan silakan diisi apa poin-poin yang ada di LKPD. Nah, nanti ketika ada yang kurang paham, ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, nanti silahkan ditanyakan. Tapi terlebih dahulu kita akan tonton video pembelajarannya terlebih dahulu. Mari kita simak bersama-sama. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai
sholat Jumat, yang mana sudah kita ketahui di situ apa namanya, ada tentang bagaimana kita melakukan sholat Jumat, bagaimana tata caranya, apa adab-adabnya, apa rukun dan syarat sahnya di dalam sholat Jumat. Nah, untuk itu anak-anak selanjutnya silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompoknya, silahkan diisi sesuai dengan kelompoknya. Karena di situ Bapak sudah membagi ke dalam kelompok-kelompok. Untuk 4 kelompok tadi, Bapak sudah menyiapkan tugas setiap kelompoknya. Yang pertama yaitu kelompok 1. Kelompok 1 menyebutkan syarat sahnya sholat Jumat. Kemudian kelompok 2 sebutkan rukun sholat Jumat. Dan kelompok 3 bagaimana tata cara sholat Jumat. Dan kelompok 4 bagaimana adab di dalam sholat Jumat. Silakan didiskusikan dengan kawan-kawannya mengenai tugas kelompok kalian semuanya. Ini nanti untuk jawabannya sudah ada di LKPD. Di LKPD itu sudah Bapak siapkan tentang pada lampiran lembar jawaban tugas kelompok. Dan jangan lupa juga di LKPD itu ada tugas-tugas yang juga kalian harus isi, yaitu tugas mandiri. Kalian masing-masing yang bukan tugas kelompok harus diselesaikan juga. Baik, ada yang kesulitan di dalam mengerjakan tugas kelompoknya, anak-anak? Enggak, Pak. Kelompoknya Noprianti, kok diem aja dari tadi? Ada kesusahan tidak? Ada yang perlu dibantu atau perlu pemahaman ulang kelompok Noprianti? Pak, jadi syaratnya sholat Jumat tuh harusnya kalau perempuan boleh nggak, Pak? Sholat Jumat, perempuan boleh apa tidak? Berarti tadi Noprianti ini tidak memperhatikan video tadi berarti. Berarti perempuan itu boleh nggak anak-anak sholat Jumat? Tidak. Tidak. Bunda. Tidak. Boleh. Bunda. Boleh ya, Pak? tetapi tidak wajib. Soalnya di gambar tadi tidak ada gambar ceweknya, Iya, Pak. nggak ada gambar ceweknya, Pak. Makanya. Jadi yang boleh tidak sholat Jumat itu adalah laki-laki, maksudnya yang Wajibnya, boleh Pak, ya? tidak melaksanakan sholat Jumat itu adalah perempuan, kemudian orang yang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, perempuan itu diperbolehkan mengikuti sholat Jumat, tetapi bukan hal yang wajib. Seperti halnya laki-laki itu. Baik, coba sekarang karena semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugas kelompok maupun tugas individunya, sekarang kita akan tampilkan presentasi ke depan kelas mengenai apa yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya tadi. Coba Eko, kelompok Eko terlebih dahulu maju ke depan. Ya, Pak. Coba jelaskan tadi kelompok Eko, kelompok pertama tadi, tugasnya apa tadi? Syarat Syarat Jumat. sahnya. Jumat. Syarat sah Jumat. Sebutkan syarat sahnya sholat Jumat. Oke. Jumat. Nah, sekarang apa? Coba jelaskan Eko hasil diskusinya bersama teman-teman tadi mengenai syarat sahnya sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat yaitu
Minimal makmumnya 40, Pak. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i harus 40 orang. 40. Kemudian ada khotib. Ada khotib. Ya, Nah, baik itu tadi Yang- penjelasan dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Mungkin yang belum paham mengenai syarat sahnya sholat Jumat. Baik. Ternyata semuanya sudah paham ya, nggak ada pertanyaan. Untuk kelompok 1, Paham, Pak. paham, Pak. paham. Alhamdulillah. Baik. Gila. Kita lanjutkan untuk kelompok 2 dan seterusnya. Baik, untuk menambah semangat sebelum masuk ke kelompok 2, Bapak punya permainan supaya kalian lebih semangat lagi. Mau, Pak. Kita ice breaking dulu ya. Kita Ya, Pak. ice breaking Baik, dulu, kita biar menambah semangat kita di dalam belajar. Yang tadinya ngantuk, semoga tidak mengantuk. Tuh. Baik, ikuti Bapak. Ketika Bapak bilang tepuk 1, maka semuanya ikut tepuk 1 kali ke depan. Ketika Bapak bilang tepuk 2, maka kalian semuanya tepuk dari 2. kanan dan ke kiri. 1, 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, tepuk 3. Ya kan? Nah, tepuk 4. Tepuk 5. Oke, semuanya paham? Ayo kita bersama-sama. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, semuanya udah tambah semangat? Semuanya? Semangat. Pak. Sangat, Pak. Baik, kita lanjutkan kelompok 2, maju ke depan, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, baik anak-anakku sekalian, kesimpulan daripada pembelajaran kita sholat Jumat ini tadi apa kira-kira? Sholat Jumat itu sholat yang Wajib bagi bagi laki-laki. atau Laki-laki. fardu yang Ya. dilaksanakan secara Pada hari berjamaah Jumat. pada hari Jemaah. Jumat. Jumat. Yang mana sholat Jumat itu bisa menggantikan sholat zuhur. Zuhur. Tapi boleh nggak Pak saya nggak sholat Jumat tapi saya sholat zuhur aja? Boleh, tetapi itu wanita atau perempuan. Kalau laki-laki ya harus sholat Jumat kecuali ada uzur secara syar'i. Baik, selanjutnya bagaimana anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan sekali. Apakah Sangat. mudah mempelajari materi ini menggunakan media PowerPoint, anak-anakku sekalian? Mudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Lebih mudah mana dengan kita hanya berceramah saja? Mudah yang PowerPoint. coba. Gambar-gambar tuh, Pak. Mudah dengan gambar-gambar ya anak-anak ya. Iya, Pak. Tapi kalian disuruh gambar kok nggak bisa, senangnya yang ada gambar-gambarnya. Nggak bisa menggambar, Bapak. Iya. Nggak bisa Filenya habis, Pak. menggambar. Baik anak-anakku sekalian, karena pembelajaran kita pada hari ini udah habis, sudah selesai waktunya. Yang perlu kita garis bawahi adalah sholat Jumat itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Yang mana sudah diajarkan
di dalam hadisnya Nabi, di dalam perintah agama bahwasannya sholat itu tidak hanya sekedar ibadah rutin, namun memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi kehidupan kita semua. Nah, untuk pelajaran minggu yang akan datang, kita akan belajar mengenai sholat duhanya. Sholat duha dan juga sholat tahajud. Hari ini kita cukup belajar mengenai sholat Jumat dulu saja. Kemudian minggu depan kita akan belajar mengenai sholat duha dan sholat tahajud. Baik, karena pembelajaran pada hari ini sudah berakhir, anak-anakku sekalian, mari duduk yang rapi semuanya. Kalau enggak rapi, belum kita tutup dengan berdoa pada hari ini. Baik, karena sudah duduk dengan rapi semuanya, Eko silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa penutup pada hari ini. Semua siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin Ya Rabbal Alamin. Baik, demikian tadi anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya. sebelum pulang, ayo kita salim dulu satu persatu yang tertib ya anak-anak ya. Iya, Pak. Baik, mungkin itu saja Pak Amir yang bisa saya tampilkan di dalam peer teaching pada hari ini. Oke, tepuk tangan dulu lah untuk Pak Eko. Untuk Pak Arif yang hari ini memulai pertama ya. Masya Allah. Ya, Pak Arif. Ini mau dikomenin langsung atau gimana nih? Langsung aja mungkin Pak, biar teman-teman juga ada gambaran mungkin Pak. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu semuanya. Hari ini penampilan pertama nih memang yang paling mendebarkan nih. Mendebarkan gimana kita ini jadi sampel untuk teman-teman yang lain kan. Dan Pak Arif juga belum ada gambaran apa yang semestinya saya tampilkan di awal kan. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit catatan dari kami untuk penampilan Bapak Arif hari ini. Untuk waktu kemarin saya sudah ingatkan untuk teman-teman saling mengingatkan ya masalah waktu. Nggak ada yang mengingatkan Pak. Iya, dari 15.57 sampai 16.19 itu waktunya. Jadi dalam pembelajaran kali ini judul materi Bapak itu mengenal sifat Allah ya tadi ya. Bukan Pak, mengenal sholat Jumat Pak. Oh, sholat Jumat ya. Ya. Mengenal sholat Jumat. Di dalam pembelajaran secara garis umum, secara garis besar itu sudah baik. Di mana tadi pembelajarannya dari kegiatan awal, inti dan penutup sudah tertampilkan di sini. Tapi ada beberapa catatan dari kami ya untuk Pak Arif dan juga untuk teman-teman yang lain nanti. Tadi waktu ngajak siswanya menyanyikan lagu wajib itu nggak disebutin judulnya ya. Jadi siswanya tadi bingung Iya Pak. mau nyanyi apa Langsung ini. Pak. Jadi ada baiknya disebutin dulu judul Ya. lagunya ya. Jadi teman-teman yang lain pasti langsung nyambung. Terus ada beberapa kata-kata yang kita sering gunakan nih. Contohnya tadi waktu Pak Arif manggil Pak Eko. Jadi kan status di sini kan Eko itu Iya siswa. Pak. Ya. Iya Pak. Tapi Makanya kan sudah saya ralat tadi Pak Eko. langsung gitu kan. saya ralat. Jadi untuk yang lain jadi pembelajaran ya. Bapak Ibu tuh guru kalau lagi Iya, iya. tampil, yang lain anak-anak. Terus ini waktu menggunakan media pembelajaran, suara medianya
di kami, tidak tahu kalau di Bapak Ibu yang lain nih, suaranya tidak terdengar. Gimana nih Bapak Ibu yang lain, terdengar nggak waktu Ya. Pak Arif? Dengar, Pak. Oh dengar ya? Dengar, Pak. Dengar Mungkin tapi jaringan mungkin, kecil Pak. suaranya. Pengaruh jaringan bisa, Pak. Mungkin. Ada putus-putus tadi ya. Iya. Nah, itu juga waktu nampilkan karena waktu kita kan dibatasi 15-20, dipercepat saja Pak waktu nampilin media pembelajaran. Ah, iya. Jadi jangan dipulin ya. Iya, iya, Pak. Tadi kan sudah saya potong juga. Sudah dipotong tadi. Terus pemahaman bermaknanya nggak tersampaikan dengan baik. Terus pertanyaan pemantik waktu di kegiatan nggak terucapkan, nggak tersebutkan. Itu yang jadi catatan kami untuk Untuk kedepannya. pertanyaan pemantiknya tadi saya gunakan yang foto tadi, Pak. Ah Foto ya, orang sedang Jumat itu, Pak. ya. Foto orang yang sedang Jumatan, yang sedang apa? Nah, di situ kan untuk memantik itu foto sedang ngapain kan gitu, Pak. Itu tadi di situ untuk pertanyaan pemantiknya sebelum memasuki apa namanya? Materi. Kegiatan inti, Ya. Jadi kami itu kan lihat kegiatan Bapak ini berdasarkan modul yang Bapak kirim ya. Iya, Pak. Mungkin agak beda dengan yang Iya, materi yang itu saya itu bikin. maksud saya tuh. Memang. Iya, Pak. Jadi tidak tertulis di modul kan. Iya, Pak. Padahal modul kita itu adalah panduan ya, panduan. Maka saya bilang kemarin juga kalau ada catatan kita tuh di modul, kita pasti tahu langkah-langkah apa selanjutnya. Nah, itu. Jadi tidak lompat-lompat gitu kan itu. Iya. Nggak lompat-lompat. Jadi tapi ini secara garis besar sudah sangat baik sekali, apalagi ini penampilan pertama ya. Terus ini Pak Arif, ini mohon maaf ya, ini catatan tadi ice breaking juga nggak tertulis di modul. Itu kan Iya, memang enggak, Pak. situasional. Memang enggak itu apa saja tadi, sekedar apa aja. Ya, itu situasional, lihat kondisi siswa kan. Iya, Saya Pak. paham itu dan lihat siswanya sedikit bingung. Ini saya bingung nih, siswanya nih apakah pembelajarannya nggak menarik atau pikirannya yang sudah siap untuk tampil selanjutnya. Jadi jadi tidak terlalu memikirkan yang tampil. Saya rasa ini bukan karena pembelajaran yang tidak menarik, tapi karena pikiran siswanya sudah, nanti Ya, giliran kita saya nih galau, harus Pak. gimana nih, Ya, kan? Pak, Ya, betul, Pak. Pak. Sudah galau. Sudah galau. Ya, itu. Ya, jadi kami mohon nanti untuk yang penampil kedua, siswanya fokus dulu sama teman yang tampil. Kan kasihan tuh teman yang tampil. Kalau suasananya nggak hidup. Pak Adip tuh sampai ada yang mau bertanya nggak? Diam, kan kayak gitu kan. Siswanya tuh masa bodoh lah Pak Adip yang tampil. Jadi kan nggak hidup kelasnya. Jadi minta tolong nanti yang jadi siswa lebih aktif ya. Terus ini sudah jadi catatan baik, diawali dengan doa oleh siswa dan ditutup oleh siswa juga. Terus menyimpulkan pembelajaran itu sudah bersama siswa. Terus materi minggu depan sudah disampaikan. Itu suatu langkah yang positif menurut kami. Dan secara garis besar penampilan Pak Arif hari ini sudah baik. Ya, kasih hapus sekali Terima lagi. kasih, Pak. Jadi itu catatan dari kami untuk pembelajarannya. Dan nanti di PPL saya harapkan nanti Pak Arif sesuaikan dengan modul ajar yang diupload. Iya, Pak. Siap, Pak. Satu lagi catatan nih Bapak Ibu. Di modul ajar Bapak Ibu itu rata-rata nggak ada glosarium. Ya, jadi yang kebetulan merasa punya saya tadi saya carikan, Pak, itu, Pak. Glosariumnya, Pak. Jadi yang belum ada glosarium di sana dilampirkan lagi ya. Oke, itu aja untuk penampilan Pak Arif. Ya, terima kasih banyak. Dan Baik, kita terima kasih lanjutkan. kawan-kawan semuanya. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Siap?